Oke teman-teman, karena rata-rata anggota grup di sini bisa dikatakan mereka sudah pinter-pinter semua. Tuh, ada yang 90 tadi. Terus ada yang 100 di sini ya. Bagi kalian yang mau masuk grup silahkan klik link di bawah ini ataupun ini. Klik link ini ya. CPNS, BUMN, TWI, TNI, Polri. Oke. Oke teman-teman, hati-hati dalam membahas soal seperti ini. Untuk hari ini kita akan bahas soal ini, teman-teman. Untuk nomor 210, kita zoom supaya lebih enak belajarnya. Nah, untuk soal nomor ini, perhatikan verbnya, ada is, teman-teman. Nah, setelah itu tidak ada verb lagi, berarti kita harus menambah verb. Nah, masalahnya kalau kita mau nambah verb, berarti C salah, D salah, berarti bisa jadi B dan A. Cuman kalau there, teman-teman, saya kasih tahu, ada they, ada there. Kalau there, biasanya ini adalah ditambah noun, gitu. Their books, gitu. Their pens, semacam itu. Kalau they, bisa berdiri sendiri dan bisa diteletakkan setelah subjek. Jadi kalau ini tipe adjective clause, kalau seumpama kalian mau belajar, di sini ada conjunction, berarti kalau dua verb itu adalah satu conjunction, berarti yang benar adalah they are. Oke, kalau nomor 211. Oke. Untuk nomor 211 ini juga adjective clause, teman-teman. Perhatikan juga dalam adjective clause ada yang memakai who, conjunctionnya ada yang memakai whom. Kalau memakai whom, rumusnya adalah tambah subjek tambah predikat. Tapi kalau memakai who, langsung aja predikat. Gitu ya. We thank the many editor. Ini adalah verbnya. Terus kita butuh yang namanya conjunction. Kenapa kita butuh conjunction? Karena di sini terindikasi verb. Verb 2 kan? Nah, kalau seumpama langsung bla 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 terhadap verb, berarti gitu bla 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 terhadap predikat. Berarti kita pakainya yang who, teman-teman. Jadi jawabannya adalah they. Kalau they, kita kekurangan conjunction. Kalau masalah whose, whom, dan who, ini adalah rumusnya ya. Kalau mau pakai whom, berarti ada subjeknya. Kalau mau pakai who, dia predikat. Seperti itu. Untuk 212, kira-kira apa jawabannya? Perhatikan, verbnya mana verbnya? Has verbnya kak. Terus ada verb lagi nggak kira-kira? Ada verb lagi nggak? Ada kak, listen. Student listen. Nah, ini sudah ada dua verb, berarti kurang satu conjunction. Masalahnya semuanya conjunction. Nah, karena kalau ini ada kegunaannya, kalau who biasanya berhubungan sama people atau orang, kalau where itu berhubungan sama adverb of place, tempat, Jakarta, Surabaya, in that itu kan yang. Nah, adjective clause dia. How, bagaimana, berarti dia berhubungan sama cara. Nah, masalahnya di sini dikasih tahu equipment place. Artinya, berarti yang cocok dalam jawaban di sini adalah C, teman-teman. Oke, kalau nomor 213, perhatikan, 213. Di sini ada mothers, subject, terus kalian melihat verb nggak? Ada kak, give. Terus ada lagi nggak? Oke, kalau untuk 213 saya ulang teman-teman. Di sini mothers itu people nggak? Kalau people berarti kalau setelah adjective clause kita bahasanya itu adjective clause kan dia adjective yang menerangkan ke subjeknya. Berarti jawaban yang paling tepat adalah who. Kenapa? Mothers di sini adalah people yang berhubungan dengan conjunction. Kalau whose, dia setelah whose adalah noun. Gitu aja teman-teman. Oke, kalau seumpama nomor selanjutnya di sini 214 kira-kira. Nah, perhatikan, ini ada suatu trik. Apa itu triknya, Kak? Kalau ada koma terus conjunction itu pasti kesetaraan dari depannya, teman-teman. Kalau depannya noun, kita harus taruh noun. Kalau ada koma, conjunction, kalau depannya adalah sentence, berarti belakangnya juga harus sentence. Masalahnya di sini di depannya adalah subject verb. Berarti kalau di sini sudah verb, berarti kita harus karena ada koma dan conjunction, berarti di sini adalah subjek. Mana yang menentukan subjek doang? Berarti menentukan subjek doang adalah A, teman-teman.
Kalau seumpama kita maksa, ini kan sudah ada dua verb, sudah ada satu conjunction, kita tidak butuh yang tambahan verb. Kita juga, kalau masalah ini, emang kita tidak menambah verb. Masalahnya, kalau ada conjunction langsung koma, itu rasa-rasanya tidak nyambung, teman-teman. Jadi intinya adalah kesetaraan dari depan. Kalau kalimat dengan kalimat, kalau noun dengan noun, kalau adverb, ya dengan adverb, teman-teman. Gitu, tapi ada conjunctionnya gitu. Kayak saya mandi di rumah Andi, koma di sekolah, dan koma lagi, dan mungkin di terminal, seperti itu. Oke, nomor 215. Kira-kira kita butuh apa ini? Ayo, ada yang bisa nebak nggak? Kira-kira butuh apa? Kalau sudah ada subjeknya, sudah ada verbnya, the structure, apalagi ada artikel the, kita sudah ada objek, preposition yang menandakan ini adalah keterangan, berarti kita cuma butuh keterangan doang ini, tambahan keterangan. Berarti untuk nomor 215 kita nggak butuh yang namanya verb lagi, karena di sana tidak ada conjunction. Kita nggak butuh verb lagi. Kak, kan bisa aja kita menambahkan gerund. Masalahnya di sini kita butuh keterangan. Di sini bukan gerund, itu tidak akan bisa bermakna keterangan. Jadi jawabannya adalah B, karena diawali oleh preposition in its usage gitu. Oke, untuk 216, gampang banget ini. Apa? Karena di sini ada conjunction. Terus verbnya mana? Ini verb. Verbnya lagi mana? Ini verb. Berarti sebelum dalam adjective clause, kalau emang mau pakai that, biasanya kita bisa menggunakan menambahkan subject gitu kan. Berarti rumusnya begini nih, subject, verb, object, that. Biasanya subject, verb, object. Apalagi di sini dikasih verb, berarti kita kurang subject. Kalau yours, ini harusnya ada di belakang. This is your books. Atau it is yours gitu. Ada di objeknya, teman-teman. Kalau you berarti bisa bermakna subject. Kalau your harus ada noun-nya, teman-teman. Gitu. Berarti ceritanya jawabannya adalah C. Hati-hati. Untuk 217, kira-kira bagaimana kalian melihat? Oh, ini ada koma, Kak. Oke. Terus. Kalau seumpama kalian melihat koma, ini ada modal, Kak. Ini ada verb. Oke, ini modal. Ini verb 1. Nggak ada yang salah. Terus materials ini kan sekiranya adalah objek. Oke. To infinitive. It sells. Oh. Berarti kita butuh apa di sini? Kok ada koma? Berarti menandakan ada dua sentence. Kenapa ada dua sentence? Karena di sini ada koma, artinya ada dua kalimat. Ketika ada dua kalimat, dalam satu kalimat itu minimal terdiri dari subject verb. Berarti paling tidak kita terdiri dari subject verb. Oh, berarti akan ada conjunction, terus subject verb. Oh, masalahnya kalau kita maksa it delivers, ini menambah verb, tapi tidak ada conjunction, maka salah. Kalau kita pakai who, berarti kita berbicara tentang people. Masalahnya kan without food, makanan, itu kata benda. Kalau kata benda, bukan pilihannya terhadap food. Kak, bukannya kita bisa subject verb? Iya, bisa aja kita subject verb kalau kita menggunakan conjunctionnya whom. Nah, kalau kita menggunakan conjunctionnya who, which, dan macam-macam, nanti kita bisa langsung verb, teman-teman. Karena ini menggantikan subject. Jadi ceritanya kita gunakan which deliver. Kenapa? Karena which-nya conjunction yang menggantikan subject. Gitu aja ya. Oke, kalau nomor 218, kira-kira apa jawabannya? Oke, kita melihat sesuatu di sini. Apakah? Nah, perhatikan 218. Verbnya mana? Ini suatu noun. Tambah preposition ke belakang juga noun. Oh, claims. Ini verbnya claims. Nah, hope juga is. Ini verb. Berarti hope ini harapan. Artinya dia akan menjadi nounnya. Berarti kepunyaan. Kalau seumpama kita sudah menemukan dua verb, tapi kita kurang satu conjunction. Masalahnya, conjunction ini semuanya ada conjunction di sini. Tapi jangan yang nyari nambah verb. Kita sudah kelebihan verb nanti. Sudah ada dua verb, kita butuh satu conjunction. Bukannya that is there. Bisa aja, masalahnya kita menambah verb.
berarti ceritanya yang paling tepat adalah B, that their hope. Kenapa ada there? Karena there pasti diikuti oleh noun, teman-teman, gitu. Karena kepunyaan, apalagi selain there, Kak, ada lagi our, kepunyaan kami, your, kepunyaan kamu, terus my, kepunyaan kita, dan seterusnya. Dalam pronoun kalian pasti hafal lah. Oke, kalau seumpama nomor 219, kira-kira apa jawabannya? Ini koma, Kak. Iya, komanya ternyata hanya sebuah keterangan. Nah, kan gitu. Kadang ada suatu kalimat prinsipnya gini. Keterangan, koma, subjek, verb, nggak ada koma lagi ya. Subjek, verb, objek, gitu. Baru keterangan lagi. Bisa. Nah, ini adalah subjeknya. Ke belakang ini, of the Atlantic around New York, ini adalah keterangan. Berarti had, become, satu kesatuan di sini, ini adalah verb. Berarti kita butuh yang namanya objek. Kalau kita butuh objek, berarti kita nggak butuh dong adjective ly. Kenapa? Adjective ly atau kita sebut dengan adverb of manner itu letaknya di mana? Sebelum verb. Jadi adjective of manner adalah plus verb atau kita letaknya sebelum verb. Jadi extremely dirty ini salah. Extremely dirty juga salah. More dirty karena di sini tidak berbicara tentang kelebihan, berarti juga salah. Jadi yang benar adalah objeknya siapa? Extreme dirtiness. Apalagi ditambah ness. Kalau sesuatu kalimat verb ditambah ness itu akan bermakna dengan objek. Akan menjadi noun. Bukan verb, teman-teman. Adjektif tambah ness. Contohnya, happiness. Happy kan bahagia. Happiness, kebahagiaan. Gitu. Jadi kalau sesuatu adjektif tambah ness, itu akan menjadi noun, teman-teman. Gitu. Oke, kalau seumpama 220. Ini soal terakhir nih. Harusnya gampang dong. Betul. Kalau seumpama nomor 220, kita hitung verbnya. Because, so much, ini adalah conjunction. Terus, is, dry land, ini adalah, is-nya doang, teman-teman. Ntar saya salah. Is ini adalah verb. Dry land ini kan adjektif yang kering dari suatu tanah. Berarti dia adalah objeknya. Oke, sudah menemukan satu verb. Masalahnya, karena ada satu conjunction, sudah satu verb, berarti kita butuh apa lagi? Satu verb lagi. Berarti kita cari yang verb lagi. Oke, yang A salah, karena tidak ada menambah verb. Oke, kalau kita seumpama berbicara dengan has essentially, ini adverb of manner-nya kok di belakangnya has gitu. Udah kok di belakangnya verbnya berarti salah. Kalau has essential, ini juga salah. Kenapa? Karena di sini irrigation has essential ini salah. Kenapa? Karena di sini kita tidak berbicara tentang, ini kan berbicara nominal is. Apalagi because itu karena itu harus setara. Kalau seumpama kita berbicara tentang nominal present, kita berbicara tentang nominal present. Berarti jawaban yang paling tepat adalah B, teman-teman. Gitu aja, teman-teman. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di next pertemuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.